Hai guys, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang narasumber, yaitu Dokter Gigi Ovi, atau akrab disapa Oge ya, Ge? Atau Ovi aja? Iya Kak, terserah Kakak lah. Nah kalau Siap. FKG nggak gitu. FKG tuh emang, itu bedanya FK sama FKG emang di koasnya sih. Soalnya kalau FKG tuh kayak, sejujurnya ya Kak, kalau Ya. ditanya uang di FKG tuh nggak uang, nggak apa masuk lah FKG. Pasti seru, FKG itu seru Kak, maksudnya Iya. seru karena kan kuliahnya nggak monoton, karena dia nggak cuma teori aja, kita juga ada skill lab-nya kan. Setelah sumpah dokter gigi, nah gimana karir seorang dokter gigi ke depannya? Bisa kerja di mana aja gitu? Oh, kalau karir dokter gigi sebenarnya lebih besar peluangnya ya Kak, karena kan Kira-kira apa tips and trick biar cepat tamat di kedokteran gigi? Karena Oge kan termasuk salah satu yang cepat tamatnya nih. kalau cepat tamat ya Kak, kalau misalnya preklinik kan sama lah, insya Allah harus lulus setiap blok, pokoknya jangan sampai ngulang blok kan Kak. Iya. Terus skripsi, soalnya kan skripsi juga memakan waktu kan, maksudnya dengan kita cepat skripsi, nanti lebih cepat masuk koas kan, soalnya panum yang Ovi bilang tadi ujiannya itu nggak ada tiap bulan gitu loh Kak, jadi kayak udah ada 30 orang nanti panum, jadi kalau kita telat skripsi, jadi kita terlambat panum, jadi terlambat juga masuk koas kan, jadi rugi waktu gitu. Terus abis itu lebih ke pas koasnya sih, kalau FKG itu emang paling berat, paling melelahkan tuh emang pas koas, karena kalau koas FKG kan ibaratnya kita ngurus diri kita sendiri gitu loh Kak. Jadi kalau kita mau cepat tamat ya yang pertama tuh rajin. Rajin tuh intinya rajin nyari pasien. Pokoknya kita harus kayak mau itu loh Kak, mau datang ke sekolah-sekolah, masuk ke gang-gang, kayak ke perkampungan-perkampungan gitu. Misalnya kayak ke rumah-rumah padat penduduk. Jadi kita tuh emang harus rajin nyari pasien, kan nggak mungkin kan kita cuma duduk-duduk aja di kampus nunggu, atau RSGM kan rumah sakit gigi mulut, terus nunggu pasien datang kan itu kan kayak agak susah gitu kan. Jadi mau nggak mau tuh kita yang harus datang, misalnya kayak kalau OG tuh biasanya tuh kalau tiap hari weekend nih Kak, Sabtu atau Minggu, ajak teman-teman misalnya bertiga atau berempat, nanti kesini yuk, misalnya kayak ke arah pantai Rusunawa Kak, Rusunawa yang di pantai Purus. Nah, nanti kami datang tuh ke sana kayak, Bu mau nggak diperiksa giginya gitu, atau ada adik-adik, ada nggak yang sakit gigi, ada nggak yang ini gitu. Jadi lebih kayak ke sales gitu loh Kak, lebih emang harus kayak menawarkan gitu. Nah nanti kalau misalnya itu kan pasien yang pertama, rajin pasien koas. Yang kedua tuh juga ini kan sebelum kita tindakan atau sebelum kita kerja kasus, kita kan ada namanya itu kayak DST Kak. DST itu dental set teaching. Jadi sebelum kita kerjain kasus-kasus itu kita presentasiin dulu nih gimana langkah-langkahnya, kayak cara-caranya gimana, terus nanti kita harus belajar lagi teorinya gimana gitu. Jadi kita juga harus rajin bikin DST, kan DST itu kayak laporan kasus kita, tapi sebelum kita tampil gitu kan, sebelum kita kerjain. Jadi kita harus rajin bikin DST. Terus juga harus sebelum, misalnya kita kan besok mau kerja, mau bawa pasien penambalan gigi misalnya kan, kita mau nambal gigi. Sebelum kita kerja kan kita diresponsi kan Kak, ditanya dulu sama dosennya. Nanti apa aja alat bahannya, nanti gimana langkah-langkahnya gitu. Nah, jadi sebelum kita kerja besok, daripada kita memperlama pas responsi kita nggak tahu jadi nggak boleh kerja pasien, jadi sebelumnya itu kayak baca lagi nih, apa sih langkah-langkahnya, apa sih alat bahannya gitu. Jadi ibaratnya kita tuh setiap malam tuh harus belajar apa yang mau kita kerjakan besok gitu. Terus juga intinya juga kalau mau cepet tamat tuh ada poin lain sih Kak, misalnya kayak dana tuh luar biasa, karena kan ibaratnya kita nih ngerjain pasien, pasti kan nanti kalau misalnya pasiennya misalnya nggak mampu membayar gitu kan Kak, pasti koas yang nalangin dana gitu kan, koas yang bayarin gitu. Tapi alhamdulillah kalau dapat pasien yang mau bayar sendiri gitu Kak. Tapi selama di koas, di FKG manapun se-Indonesia, itu mungkin 40% deh Kak yang pasiennya tuh mau bayar sendiri gitu. Yang 60% yang lain pasti kayak koasnya yang nalangin, yang bayarin, atau enggak 50-50, setengah-setengah gitu. Termasuk tergantung deal-dealannya. Tergantung deal-dealannya gimana gitu. Terus satu lagi kayak jadwal. Jadi kalau misalnya di FKG itu kan pas koas kita kan ada kursi gigi Kak. Jadi kayak kursi gigi itu masing-masing ada pembagiannya. Misalnya kayak Ovi satu kursi gigi itu buat 5 orang koas.
Jadi 5 orang ini nanti ada jadwalnya, misalnya kayak Ovi dapatnya hari Senin, Rabu, Jumat kayak gitu, kayak ada jadwal piketnya gitu kan. Nah, ketika kita dapat jadwal itu usahain kita harus bawa pasien kita harus ada gitu Kak. Jadi jangan sampai kita punya jadwal tapi pasien kita nggak ada, kan rugi kan, soalnya kita punya 3 jadwal nih tapi nggak ada. Jadi kalau bisa setiap awal minggu, misalnya kayak hari Minggu, kita list tuh, catet tuh hari Senin pasiennya si ibu ini, hari Rabu adek ini, hari Jumat ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita hubungin dari hari Minggu, Assalamualaikum Bu, Ibu besok bisa ke klinik enggak gitu kan. Kalau ibunya bilang enggak bisa, kan masih ada pasien yang lain gitu Kak. Jadi kayak kita harus cepet punya plan A, plan B gitu loh. Jadi nggak kayak, ya kalau nggak bisa yang ibu A ya udah deh, nggak usah datang ke klinik atau nggak bisa kerja pasien hari itu gitu kan. Kalau kayak gitu ya kapan tamatnya gitu. Maksudnya kita harus memanfaatkan segala sesuatu gitu Kak. Kayak waktu itu emang berarti misalnya dapat jadwal kursi jam segitu, pasien yang kita inginkan nggak bisa, ya udah cari pasien lain gitu. Atau enggak kita ganti Kak, misalnya change jadwal, misalnya tanya ke teman kan, ada enggak yang punya jadwal hari ini yang pas ibu si A tadi bisa kan, ibu A tadi bisa. Oh ada, ya udah mau enggak change jadwal. Biasanya kalau kita di FKG itu namanya change jadwal Kak. Jadi biar kita bisa kerja di jam sesuai pasien gitu. Tapi ya itu untung-untungan, misalnya kadang pasien bisa, kita nggak punya jadwal. Tapi kita punya jadwal, pasien nggak bisa. Atau misalnya nih, kayak misalnya kita mau cabut gigi bungsu yang miring di belakang Kak, odontektomi gitu kan. Nah kalau odon tuh kan harus sama pengampu atau kepala departemen bedah mulut gitu kan. Nah pas pasien kita bisa, kita punya jadwal, tapi dosen itu nggak jaga klinik, nggak jadi preseptor di klinik. Nah nanti cari jadwal lain lagi. Jadi emang FKG tuh banyak pas koasnya itu saling bersatu gitu loh. Jadi kayak, iya, jadi nggak cuman kayak kitanya aja, misalnya kayak kita, pasien, dosen, kayak terus kayak uang, materi itu kayak udah bersatu semua gitu. Tapi tetap sih intinya di kita ya, karena kita tuh kan mau nggak mau ya harus rajin kan. Maksudnya kamu mau cepet tamat ya kamu harus usaha gitu. Kalau Ovi tuh prinsipnya kayak gitu, kayak ya kalau misalnya kamu nggak mau jadi dokter gigi ya udah nggak usah ke kampus, di rumah aja liburan ya udah, atau enggak ya kan Kak, kayak gitu kan. Jadi kayak lebih prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kalau melihat anak koas FKG atau anak FKG yang koas terus dia santai-santai misalnya update Instagram, makan di sini atau liburan ke sini gitu, ya nggak ada kok dosen yang marah. Misalnya kayak, kok kamu pergi liburan? Nggak ada dosen yang marah, karena ibaratnya kan itu kan kita udah mengatur diri kita sendiri gitu. Tapi palingan nanti kalau misalnya kita kehadiran absennya kurang dari kehadiran datang absen ke kampus itu kurang dari 80%, palingan nanti kita buat ujian akhirnya itu nanti harus sampai absennya itu 80% gitu Kak. Jadi mau nggak mau kita emang lama di waktu juga gitu. Jadi intinya kalau OG sih prinsipnya dulu selagi nggak sakit ya Kak, nggak sakit, datanglah ke kampus gitu. Selagi biarpun nggak ada pasien, datang aja. Misalnya nanti kalau kita datang tuh nih, kalau di koas ya Kak, duduk-duduk aja dekat orang kerja, ya duduk-duduk aja di ruang koas, nanti ada orang yang ngasih kita pasien. Misalnya kayak anak kecil, misalnya ada itu datang, ternyata mulutnya tuh banyak kasusnya, ada penambalan gigi, ada pencabutan, ada perawatan gigi gitu kan Kak. Nah ternyata yang teman kita yang punya pasien ini udah selesai nih di kasusnya, tapi banyak kasus-kasus yang bisa kita lanjutkan lagi di mulut ada itu. Pasti teman kita kan melihat orang yang ada di dekat dia kan Kak, maksudnya kayak langsung aja nih sodorin, langsung aja gitu, langsung ada pasien ini mau enggak? Ya pasti mau lah, orang sudah nyari pasien kan, ya kayak gitu. Jadi datang aja ke kampus, pasti ibaratnya datang ke kampus ya pasti ada aja orang yang ngasih. Soalnya emang satu lagi di koas tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi kalau sendiri-sendirinya kamu waktu preklinik kan Kak, kalau koas tuh emang nggak bisa, karena koas tuh nggak mungkin kita sendirian tanpa ada bantuan orang lain. Sedangkan kita kerja aja pasti ada asisten kan kalau udah di klinik kan. Apalagi koas tuh dari mengambil alat sampai mencuci alat itu kita sendiri gitu Kak. Jadi palingan teman setidaknya membantuin waktu kita kerja, kayak mengadu-ngadu atau misalnya kayak mensuction kayak gitu. Jadi
emang banyak sih hal-hal yang kayak apa-apa aja yang bisa mempercepat dan memperlambat orang tamat di FKG, apalagi waktu koas FKG gitu.